Planet X. Planet X atau dikenal juga dengan planet ke-9 adalah planet hipotesis yang diduga bersembunyi jauh di luar orbit Neptunus. Gagasan ini muncul bukan karena planetnya pernah terlihat, melainkan karena banyak objek es di tepi tata surya memiliki orbit yang arahnya sama, seolah ada sesuatu yang menariknya dari kegelapan. Pola seperti itu hanya bisa dijelaskan jika ada objek sebesar planet di dekatnya. Perhitungan menunjukkan jika memang ada, masanya bisa sekitar 5 hingga 10 kali massa bumi dan mengorbit matahari pada jarak ratusan kali lebih jauh dibanding bumi. Objek sebesar itu seharusnya cukup terang untuk difoto, tetapi jaraknya yang ekstrim membuat cahayanya terlalu redup untuk teleskop manapun menangkapnya secara langsung. Bertahun-tahun pencarian dengan teleskop paling kuat di bumi belum menemukan satupun bukti visual. Satu-satunya petunjuk keberadaannya hanyalah jejak gravitasi pada orbit objek kecil di sekitarnya. Sebuah bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan sebagian ilmuwan, namun belum cukup untuk membuktikan planet ini benar-benar ada. Sedna. Sedna adalah objek es kemerahan yang bergerak pada salah satu orbit paling aneh di tata surya. Orbitnya sangat lonjong dan perjalanannya mengelilingi matahari memakan waktu 11.400 tahun. Titik terdekatnya ke matahari saja sudah mencapai 76 kali jarak bumi matahari, sementara titik terjauhnya mencapai hampir 936 kalinya. Jaraknya yang sangat jauh ini seharusnya membuat orbitnya acak, namun kenyataannya orbitnya teratur. Beberapa ilmuwan menduga orbit ini bisa terjadi akibat gangguan bintang lain ketika matahari masih muda, sementara hipotesis lain mengaitkannya dengan kemungkinan keberadaan planet ke-9. Objek ini memiliki warna yang paling merah di seluruh tata surya, kemungkinan hasil dari senyawa organik yang telah membeku dan teroksidasi oleh radiasi selama miliaran tahun. Ditemukan pada tahun 2003, Sedna dinamai menurut Dewa Laut dalam kepercayaan Inuit karena objek ini diperkirakan menghabiskan sebagian besar hidupnya di kegelapan yang membeku. Manusia sebenarnya cukup beruntung bisa menemukan Sedna saat sedang berada di titik terdekatnya dengan matahari. Sebuah momen singkat dalam siklus 11.400 tahun ketika ia cukup terang untuk ditangkap teleskop. Arakot. Arakot adalah benda kecil berbentuk seperti dua gumpalan salju yang saling menempel di sabuk Kuiper. Objek ini menjadi benda langit paling jauh yang pernah dikunjungi wahana antariksa buatan manusia. Arakot dikunjungi ketika wahana antariksa New Horizon melintas pada awal tahun 2019. Bentuknya menunjukkan bahwa dua bagian penyusunnya bergabung sangat perlahan, dengan kecepatan yang mungkin hanya beberapa kilometer per jam. Jika tabrakannya lebih keras, keduanya kemungkinan akan hancur, bukan menyatu. Karena berada begitu jauh dari matahari, Arakot hampir tidak mengalami perubahan selama sekitar 4,5 miliar tahun. Permukaannya menyimpan materi yang hampir sama dengan saat tata surya baru mulai terbentuk. Para ilmuwan memanfaatkannya sebagai semacam kapsul waktu untuk memahami bagaimana debu halus di sekitar matahari muda perlahan bergabung menjadi benda-benda yang kemudian berkembang menjadi planet. Eris. Eris adalah objek yang secara tidak langsung mengubah definisi kata planet di seluruh dunia. Saat ditemukan pada 2005, ukurannya tampak sebanding dengan Pluto, namun pengukuran lebih lanjut menunjukkan masanya justru 27% lebih besar meski diameternya sedikit lebih kecil. Temuan ini memaksa para astronom mempertanyakan apakah Pluto pantas disebut planet, karena jika Pluto tetap masuk kategori itu, maka Eris dan objek-objek serupa juga harus dihitung. Perdebatan ini berujung pada keputusan Persatuan Astronomi Internasional pada 2006 yang menetapkan definisi baru planet, dan hasilnya justru menyingkirkan Pluto dari daftar tersebut, bukan menambahkan Eris ke dalamnya. Permukaan Eris diperkirakan diselimuti es metana yang memantulkan sebagian besar cahaya yang mengenainya, membuat permukaan Eris sangat terang. Butuh 559 tahun bagi Eris untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Artinya sejak ditemukan, ia baru menempuh kurang dari 2% dari total perjalanannya mengelilingi matahari. Pluto. Pluto adalah objek es yang selama 76 tahun dianggap sebagai planet ke-9 sebelum akhirnya diklasifikasikan ulang sebagai planet kerdil pada 2006. Ketika wahana New Horizons akhirnya terbang melintasinya pada 2015, gambaran tentang Pluto berubah sepenuhnya. Permukaannya ternyata memiliki dataran es nitrogen berbentuk hati, pegunungan dari es air yang tingginya mencapai beberapa kilometer, serta tanda-tanda bahwa lapisan dalamnya mungkin masih menyimpan samudra cair. Pluto juga memiliki bulan
bernama Charon yang berukuran hampir separuh dirinya sendiri. Begitu besar sehingga keduanya tidak benar-benar mengorbit satu sama lain seperti bumi dan bulan, melainkan saling mengitari satu titik keseimbangan yang berada di ruang kosong di antara mereka. Meski suhu permukaannya bisa mencapai minus 230 derajat Celcius, Pluto tetap memiliki atmosfer tipis yang mengembang saat mendekati matahari dan runtuh kembali menjadi es saat menjauh, membuatnya seolah bernapas mengikuti musim yang berlangsung selama ratusan tahun. Makemake. Makemake adalah planet kata yang berada di sabuk Kuiper dan menjadi salah satu benda terbesar setelah Pluto dan Eris. Diameternya sekitar 1.430 km, cukup besar untuk berbentuk hampir bulat akibat gravitasinya sendiri. Permukaannya dipenuhi es metana, etana, dan kemungkinan sedikit nitrogen. Akibat paparan radiasi matahari selama miliaran tahun, senyawa-senyawa tersebut berubah menjadi material organik kompleks yang memberi Makemake warna kemerahan. Objek ini dinamai menurut Dewa Pencipta dalam kepercayaan masyarakat Rapa Nui di Pulau Paskah. Selama bertahun-tahun, Makemake dianggap sebagai salah satu objek besar yang tidak memiliki bulan, sampai akhirnya pada 2016, astronom menemukan satu bulan kecil dan sangat gelap yang mengorbitnya. Bulan ini tersembunyi karena kontras cahayanya yang ekstrim dengan Makemake yang jauh lebih terang. Penemuan bulan tersebut memungkinkan masa Makemake dihitung dengan lebih akurat karena gerakan satelitnya dipengaruhi langsung oleh gravitasi benda induknya. Haumea. Haumea adalah salah satu objek paling aneh di tata surya karena bentuknya memanjang, bukan bulat sempurna seperti kebanyakan planet kerdil lainnya. Penyebabnya adalah kecepatan rotasinya yang ekstrim, di mana objek ini menyelesaikan satu putaran penuh hanya dalam waktu sekitar 4 jam, menjadikannya salah satu yang tercepat untuk objek seukuran itu di seluruh tata surya. Rotasi secepat itu membuat gaya sentrifugal meregangkan bentuknya hingga memanjang. Pada 2017, astronom menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi, yaitu cincin tipis yang mengelilingi Haumea, menjadikannya objek trans-Neptunus pertama yang diketahui memiliki sistem cincin. Haumea juga memiliki dua bulan bernama Hi'iaka dan Namaka. Bulan ini diduga terbentuk dari serpihan tabrakan besar di masa lalu, sebuah tabrakan yang mungkin juga menjelaskan mengapa kepadatan Haumea jauh lebih tinggi dibanding objek es lain seukurannya. Farfaraut. Farfaraut memegang rekor sebagai objek yang jaraknya paling jauh dari matahari saat pertama kali diamati langsung oleh teleskop manusia. Objek ini ditemukan pada 2018 dengan jarak 132 kali bumi matahari. Pada tahun 2021, orbit objek ini sudah bisa diprediksi. Pada titik terjauhnya, objek ini bisa berada sekitar 175 kali jarak bumi matahari. Namun orbitnya yang sangat lonjong membuatnya kadang melintas hanya 27 bumi matahari, cukup dekat untuk dipengaruhi gravitasi Neptunus. Ukurannya diperkirakan hanya sekitar 400 km, cukup kecil untuk membuatnya nyaris tak terlihat, meski sudah menggunakan teleskop paling sensitif di bumi. Yang membuatnya unik bukan ukurannya, melainkan fakta bahwa ia ditemukan justru saat berada di titik terjauh orbitnya, sehingga astronom sebenarnya belum pernah melihatnya saat mendekat ke matahari, dan tidak akan hidup cukup lama untuk menyaksikannya, karena butuh ratusan tahun lagi bagi Farfaraut untuk mencapai titik terdekatnya. Quaoar. Quaoar adalah planet kata yang mengorbit jauh di luar Neptunus dengan diameter sekitar 1.110 km. Objek es ini menarik perhatian ketika para astronom menemukan bahwa ia memiliki cincin yang berada jauh lebih luar daripada batas yang selama ini dianggap stabil. Cincin itu ditemukan jauh di luar batas Roche, yaitu jarak di mana gravitasi sebuah objek biasanya cukup kuat untuk mencegah material di sekitarnya menyatu membentuk bulan. Menurut teori lama, material di luar batas itu seharusnya cepat bergabung menjadi satu bulan utuh dalam waktu singkat, bukan tetap berbentuk cincin selama ini. Ditemukan pada 2002 dan dinamai menurut Dewa Pencipta dalam kepercayaan suku Tongva di California, Quaoar juga memiliki satu bulan bernama Weywot yang mengorbitnya di kegelapan. Penemuan ini memaksa ilmuwan meninjau kembali pemahaman tentang bagaimana cincin terbentuk dan mengapa sebagian dapat tetap stabil dalam kondisi yang tidak terduga. Lelea Kuhonua. Lelea Kuhonua adalah salah satu objek yang memiliki orbit terpanjang yang pernah ditemukan di tata surya. Satu putaran mengelilingi matahari diperkirakan membutuhkan sekitar 35.000 tahun. Sehingga sejak manusia mulai membangun peradaban hingga hari ini, benda ini bahkan belum menyelesaikan sebagian kecil dari perjalanannya.
Orbitnya sangat lonjong. Titik terdekatnya berjarak 65 kali bumi matahari, sedangkan jarak terjauhnya mencapai lebih dari 2.300 kali jarak bumi matahari, jauh melampaui jarak terjauh yang pernah dicapai wahana antariksa buatan manusia. Pada 2020, astronom Hawaii menamainya Leleakuhonua, terinspirasi dari nyanyian penciptaan Kumulipo yang menggambarkan burung kolea, unggas migran yang terbang sendirian ribuan kilometer melintasi Samudra Pasifik tanpa pernah singgah. Bersama Sedna, orbitnya yang terisolasi ini menjadi petunjuk penting bagi hipotesis planet ke-9. Karena arah orbitnya yang sejajar dengan objek serupa, sulit dijelaskan tanpa objek masif tersembunyi yang menariknya dari kejauhan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe. Masih banyak misteri dan fakta menarik tentang luar angkasa yang akan kita jelajahi bersama di video berikutnya.